waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bergabung di Guru Hebat Pendawa 5 yang senantiasa selalu inovasi dan selalu berkreasi. Yang pertama, selamat malam kepada para wakasek, ibu bapak guru hebat dan narasumber yang ini ada kisah ya untuk kaitan dengan tema P5 yang akan kita garap ke depan, yaitu gaya hidup berkelanjutan yang baik. Di mana kegiatan P5 ini merupakan kegiatan satu ya di semester ini. Mudah-mudahan apa yang akan sumber kita adalah memberikan masukan yang terbaik bagi kita dalam pelaksanaan salah satu kewajiban kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar ya, di SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Intinya bahwa belajar itu menjadi bagian penting bagi kita, walaupun bagaimanapun kita sebagai guru dan sebagai pendidik, di mana kita tetap harus berinovasi dan berkreasi untuk mewujudkan kualitas pendidikan khususnya di SMA 5 Sukabumi, Kota Sukabumi ini. Harapan Bapak dalam kegiatan setiap Jumat malam Sabtu ini yang digagas oleh tim dari kurikulum, ada Pak Egi, Bu Patra dan kawan-kawan, semuanya ingin komunitas pembelajaran ini menjadikan wadah komunikasi kita untuk menuju sekolah yang berkualitas ya, begitu. Hanya itu saja mungkin sambutan dari Bapak dan selamat melaksanakan kegiatan ini. Semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekolah atas sambutannya. Acara selanjutnya kita akan langsung saja kepada Ibu Moderator. Malam ini adalah Ibu Dwi Amira bersama Ibu Anissa sebagai Ketua Tim Proyek P5 ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Amsar akan melaksanakan sosialisasi ya, sosialisasi P5 yang akan kita mulai pada minggu depan hari Senin ya. Untuk tema P5 kali ini sama seperti tahun lalu ya, yaitu tentang tema gaya hidup berkelanjutan fase E ya. Jadi ini untuk kelas 10. Ya, adapun untuk hari ini pemaparan materinya, sosialisasinya akan disampaikan oleh Ibu Ketua, yaitu Ibu Anissa Eshum. Nah, untuk Ibu Anissa sudah siap? Bu Anissa? Iya, Bu Dwi sudah. Ya udah siap. Baik Bapak Ibu, agar kita bisa mengefektifkan waktu, kita mulai saja untuk penyampaian materinya untuk hari ini. Kepada Ibu Anissa kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dwi. Sebentar ya, saya sharekan dulu PPT-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, Bapak Dr. Haji Kohar Pradesa SPD MPD. Yang saya hormati Wakasek Kurikulum Ibu Patra Hasanah. Yang saya hormati Wakasek Kesiswaan Bapak Roni. Yang saya hormati Wakasek Sarana Prasarana Bapak Isman. Yang saya hormati Wakasek Humas Bapak Budi Setia Baskara. Baik Bapak Ibu, Najwa Shihab pernah berkata bahwasanya hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu kami dari tim P5 tema 1 berjuang bersama-sama untuk memberikan presentasi terbaik kami. Baik, perkenalkan saya Anissa dari tim modul tema 1 yang berjudul Gaya Hidup Berkelanjutan Mewujudkan Sekolah Bersih dan Sehat. Baik Bapak Ibu, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Jelas. Iya, terima kasih. Nyaring sekali. Oh iya, terima kasih Bapak. Bu Anissa. Iya, soalnya saya tidak bisa lihat, ya hanya bisa lihat ini materinya. Baik, kita mulai. Yang pertama di sini definisi gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan adalah adanya kesadaran untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam baik secara individu maupun secara sosial. Prioritas keberlanjutan sangat penting agar kita bisa mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh didik akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat, serta mampu menerapkan pola hidup bersih dan sehat itu sebagai kebiasaan dan keharusan secara mandiri sebagai bentuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Adapun produk proyek yang diharapkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di sini peserta didik mampu membuat deklarasi menjaga kebersihan dari sampah yang dilakukan secara berkelompok guna menjaga komitmen dan gotong royong serta berkolaborasi untuk berdaur ulang produk yang berpotensi menjadi sampah dengan cara apa saja, yaitu yang pertama dengan cara mengolah sampah, mengurangi sampah, dan menggunakan kembali sampah menjadi produk baru supaya menjadi barang yang berharga dan bernilai jual, serta menggali kreativitas dan komunikasi pada diri siswa pada acara pameran puncak penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu membuat poster tentang pola hidup bersih dan sehat yang dilakukan secara berkelompok guna untuk mengembangkan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi serta kreativitas yang dimiliki dan membuat list pola hidup bersih dan sehat. Nah, Bapak Ibu, untuk tahap alur proyek P5 ini dari tema 1 yaitu yang pertama tahap pengenalan. Untuk tahap pengenalan, proyek ini dimulai dengan pengenalan dan penjelasan tentang seperti yang pertama ya Bapak Ibu, di sini ada jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya. Yang kedua, sampah organik dan anorganik, bahaya sampah terhadap kesehatan, lingkungan dan kelangsungan makhluk hidup, serta upaya apa saja sih untuk mengatasi permasalahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, and recycle, dan pola hidup bersih dan sehat. Nah, baik, di sini bisa kita lihat ya bahwasannya jenis sampah berdasarkan sifatnya itu ada dua. Yang pertama yaitu sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Nah, sampah organik ini sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai. Nah, contohnya di sini seperti sisa buah dan sayur, ampas teh, kopi, gitu ya Bapak Ibu, dan semacamnya. Yang kedua yaitu sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Nah, contohnya di sini bekas kemasan plastik, botol, dan sedotan plastik. Gitu. Untuk selanjutnya yaitu tahap yang kedua yaitu tahap kontekstualisasi, di mana pada tahap kontekstualisasi ini siswa mengacu pada kepentingan sekolah untuk melakukan observasi terhadap perilaku pengelolaan sampah.
Dan yang ketiga yaitu tahap aksi nyata. Untuk tahap aksi nyata di sini guru dan peserta didik merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata berupa yang pertama membuat poster yang isinya tentang pola hidup bersih dan sehat berupa himbauan, ajakan maupun larangan yang terkait dengan permasalahan sampah di sekolah. Yang kedua yaitu menggunakan daur ulang untuk kegiatan sekolah. Yang ketiga membuat kerajinan dengan memanfaatkan barang bekas. Dan yang keempat yaitu tahapan refleksi dan tindak lanjut. Pada tahapan refleksi ini guru dan peserta didik berbagi karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. Baik Bapak Ibu, saya akan bagikan untuk alur tahapan proyeknya ya Bapak Ibu. Sebentar. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Siap, sudah. Sudah. Sudah ada Ibu. Sudah. Iya, terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu untuk tahapan kerja proyek tema 3, gaya hidup berkelanjutan. Jadi seperti yang saya tadi katakan ya, bahwasannya untuk tahap pertama yaitu tahap pengenalan, tahap kedua yaitu tahap kontekstualisasi, tahap ketiga yaitu tahap aksi, dan tahap keempat yaitu tahap refleksi. Untuk kegiatan P5 ini akan dilaksanakan selama 5 hari, dimulai dari hari Senin pada tanggal 9 September sampai hari Jumat tanggal 13 September. Baik Bapak Ibu, bisa dilihat di sini untuk yang pertama yaitu di hari Senin bukan jam ke-1 ya, pada jam 7.15 sampai jam 8. Di sini ada sosialisasi P5. Untuk sosialisasi P5, kami dari tim P5 meminta bantuan dan kerjasamanya kepada Bapak Ibu semua, terutama kepada wali kelas 10 untuk mensosialisasikan kegiatan P5 ini. Mohon dukungan dari Bapak Ibu semua ya Bapak Ibu. Untuk yang kedua yaitu dari jam ke-1 sampai jam ke-3 di sini ada pengenalan gaya hidup berkelanjutan dan menyaksikan tayangan yang berhubungan dengan pola hidup bersih dan sehat serta dampak lingkungan. Jadi masuk ke aktivitas 1. Jadi nanti siswa menyimak 2 buah video. Yang pertama yaitu video sampahku tanggung jawabku, video 2 pentingnya pola hidup sehat bagi remaja. Nah, di sini fasilitator ini ya Bapak Ibu menyimak jadi siswa menyimak penjelasan fasilitator. Jadi fasilitator memberikan penjelasan dulu ya Bapak Ibu selama bisa 10 menit atau 15 menit gitu ya sebelum siswa menyimak videonya. Nah, setelah siswa menyimak video, siswa mengerjakan LK1. Nah, di LK1 ini apa saja sih yang sudah dilakukan dalam menjaga lingkungan sekitar dalam mewujudkan sekolah bersih dan sehat. Setelah menyelesaikan LK1, lanjut ke LK2. Dan di LK2 ini, siswa akan mengisi pola hidup yang kurang atau tidak sesuai dengan pola hidup bersih dan sehat yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu, pada jam ke-4 dan jam ke-5, siswa melaksanakan aktivitas 2, yaitu mengisi lembar penilaian. Jadi siswa hanya mengerjakan asesmen diagnostik dan asesmen formatif saja. Di sana fasilitator hanya membimbing dan mendokumentasikan kegiatan tersebut. Untuk jam ke-6 sampai jam ke-7, di sini siswa merencanakan proyek kelas ya. Nah, untuk perencanaan ini jadi di hari Senin itu ya ada tahap pengenalan sama tahap kontekstualisasi. Nah, untuk observasi ini ada di perencanaan proyek kelas ya pada jam ke-6 sampai jam ke-9.
Nah, untuk jam ke-6 sampai jam ke-7 siswa mengerjakan LK3, untuk jam ke-2 sampai jam jam ke-8 sampai jam ke-9 mengerjakan LK4 yang mana siswa mengerjakan perencanaan proyek pengolahan sampah dalam rangka menciptakan suasana kelas yang asri dan bersih. Nah, selanjutnya untuk hari Selasa, Rabu, dan Kamis yaitu tahap pelaksanaan. Nah, di bukan tahap pelaksanaan ya, tahap aksi nyata. Nah, di tahap ini siswa membuat metrik rencana kerja kelompok dan distribusi tugas kelompok itu pada hari Selasa jam pertama ya, mengerjakan aktivitas 5. Kemudian nanti di sini fasilitator memfasilitasi kegiatan dan mendokumentasikan kegiatan. Pada jam ke-5 sampai jam ke-6 mencari dan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Nah, fasilitator hanya memfasilitasi kegiatan dan mendokumentasikan kegiatan. Nah, pada jam ke-7 sampai jam ke-10 siswa memilah sampah dan mendistribusikan ke kelompok sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat tiap kelompok. Jadi nanti siswa akan mengerjakan LK6, di mana di LK6 ini siswa mulai memilah sampah dan mendistribusikannya. Kemudian fasilitator memberikan penilaian capaian dimensi bernalar kritis dan nanti memberikan penilaian asesmen sumatif 1. Nah, untuk hari Rabu, Bapak Ibu, di hari Rabu ini, pengerjaan proyek pengolahan sampah untuk dijadikan bahan menghias kelas dan membuat poster tentang pola hidup bersih. Nah, di jam ke-5 ke-6-nya mengerjakan aktivitas ke-7, jadi fasilitator hanya mendampingi dan mendokumentasikan proses pengerjaan proyek oleh siswa. Selanjutnya, pada jam ke-7 sampai jam ke-10, yaitu capaian dimensi gotong royong, fasilitator memberikan penilaian capaian dimensi berpikir kritis. Jadi pada intinya, Bapak Ibu ya, di hari Rabu itu siswa mengerjakan si proyeknya saja gitu ya. Nah, untuk di hari Kamis juga sama ya Bapak Ibu, seperti di hari Rabu tidak jauh beda, bedanya hanya di capaian dimensi gotong royong sama capaian dimensi kreatif saja. Dan fasilitator di sini hanya memberikan penilaian capaian dimensi kreatif. Untuk di hari Jumat itu proses tahap terakhir yaitu tahap refleksi. Untuk tahap refleksi itu panen karya pada jam 7.15 sampai jam 7.45, Jumat berkah, sholat duha bersama. Jam kedua sampai jam keempat, finalisasi proyek, membersihkan dan menghias, membuat poster tentang pola hidup. Ini untuk persiapan panen karya yang akan dilaksanakan di jam 12.45 sampai jam 3. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Sama Bu Anissa. Kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Anissa atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan ada sesi tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, baik. Ini ada yang sudah. Baik, untuk sesi pertanyaan ini ada Ibu Fatra Hasanah, mangga Ibu. Iya, terima kasih Bu Dwi. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya.
tampaknya alhamdulillah guru-guru sudah mengerti tentang P5 ini sepertinya seperti apa. Mungkin perlahan saja sambil nanti dibagikan juga PPT-nya di grup, karena yang paling utamanya berperan di sini adalah wali kelas, agar wali kelas mengetahui sejauh mana siswanya berpartisipasi dalam kekompakan tim, dalam keaktifannya, mengikuti semua kegiatan, dan nanti ujungnya juga mungkin karena wali kelas yang akan mengisi rapot P5. Mungkin seperti itu aja masukan dari saya agar wali kelas, terutama di sini banyak yang baru-baru, harus ikut terlibat aktif dalam kegiatan P5 ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Fatra. Untuk Bapak Ibu yang lainnya, mangga apabila ada yang mau ditanyakan atau memberikan masukan, mangga ini ada Ibu Febi. Ya Ibu, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau menanyakan untuk kelompok pembagian kelompoknya ya, sekelas itu terbagi menjadi berapa kelompok dan yang menentukannya siapa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Febi. Ibu Anissa mau langsung dijawab? Ya, langsung dijawab saja. Oh iya, mangga. Iya, untuk pembagian kelompok itu sudah ditentukan ya sama tim P5. Jadi dari satu kelas itu ada 6 kelompok. Yang pertama yaitu untuk kelompok produk membuat tempat sampah, kemudian untuk membuat poster, vas bunga, hiasan dinding, dokumentasi dan logistik. Jadi untuk logistik ya Bapak Ibu nanti dari per kelas itu dipilih gitu, ada bagian logistiknya, jadi enggak semua siswa bisa izin keluar gitu ya untuk meminimalisir itu, maka dipilihlah bagian logistik dari setiap kelas gitu. Supaya tidak banyak yang keluar ya, yang izin keluar gitu. Jadi ada timnya untuk bagian logistik seperti itu Ibu Febi. Ya, baik. Ibu Febi bagaimana? Sudah jelas? Ya, untuk pembagian kelompok. Tapi untuk kelompok dokumentasi itu kira-kira untuk pekerjaannya maksudnya apakah nanti mereka harus membuat video atau hanya foto atau nanti seperti yang tahun kemarin di-upload di YouTube atau bagaimana? Terima kasih. Ya, baik Ibu Anissa, silakan Ibu. Jadi untuk dokumentasinya hanya membuat video dan foto saja dan tidak di-upload di YouTube Ibu. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Mira ya, soalnya kemarin yang itu Bu Mira, coba Bu Mira apakah ada tambahan? Kalau kemarin baik, upload di YouTube ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin menyampaikan berdasarkan hasil rapat kami, ya, saya bersama tim untuk penentuan kelompok itu ditugaskan kepada saya. Rencananya saya akan membentuk kelompok ya secara random, Ibu ya. Dan tetap memperhatikan komposisi jumlah laki-laki dan perempuan. Kemudian saya akan menempatkan beberapa anak yang menurut penilaian saya, karena kebetulan saya mengajar kelas 1 sampai 10 1 sampai 12 itu juga harus didukung oleh para fasilitator fasilitator itu kan guru-guru yang mengajar ya. Itu bukan berarti pada saat P5 itu tidak ada tugas. Ya, tetap masuk sesuai dengan jam dan anggap pada saat masuk itu merupakan bagian absen pelajaran kita. Jadi absen itu ada 2, ada absen P5 dan juga absen pelajaran kita, sehingga paling tidak anak-anak yang misalnya kurang rajin itu masih terpantau gitu di pelajaran P5 ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa kalau sama-sama bisa mengurangi beban
panitia P5 ini supaya menjadi lebih sukses. Yang ketiga, yang tadi Pak Roni ini kan, ya kalau menurut saya ya harus ditempelkan dan merupakan karakter penguat untuk anak-anak berubah tentang bagaimana nanti tujuan dari pembuatan posternya tersebut. Ya, mudah-mudahan posternya bagus sehingga anak termotivasi untuk menjaganya dan melaksanakannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sukses untuk laksanaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Untuk selanjutnya tadi ada Pak Andika. Mangga Pak Andika, Pak Ustadz. Tidak ada. Oh iya, kalau begitu kita ke Pak Ahmad. Pak Ahmad kembali ya Pak ya. Mangga Bapak. Ya. Mas. Iya. Nah, waduh, udah. Masih nggak ke tangan. Oh iya, ya Pak. Sangat juga. Bu Febi, iya Bu Febi, Bapak. Iya, mangga Ibu Febi. Aduh, mohon maaf ya, saya banyak bertanya. Yang berarti kalau untuk poster itu dia di print gitu ya, jadi tidak memakai barang bekas, itu pertanyaan. Terus kalau untuk masukan, yang bagian dokumentasi selain ada durasi, itu sebaiknya juga ada deadline pengumpulan untuk videonya. Sekian. Insya Allah ini pertanyaan terakhir saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Febi. Untuk selanjutnya, mangga untuk Ibu Kokom. Terima kasih, apakah suara terdengar jelas? Mohon maaf Ibu, kurang jelas. Kebetulan nggak pakai handphone, jalan. Iya, Ibu. Iya, oke. Ya. Mangga mungkin untuk Ibu Bapak yang lain. Untuk yang lain. Saya boleh Bu ya? Iya. Iya. Terima kasih. Saya ini menyampaikan pengalaman tahun kemarin pada saat dari wali kelas, karena hubungannya nanti dengan penilaian anak aktif tidaknya. Jadi wali kelas harus memang rajin memantau tentang perkembangan anak, apakah dia rajin aktif atau tidak, sehingga ini akan memudahkan pada saat penilaian nanti. Jadi kalau memang dia bagus, kita untuk pendidikannya pasti bagus. Tapi kalau kita tidak tahu, jarang memantau, maka biasanya agak susah untuk memberikan penilaian, dan bisa juga memanggil kalau dia misalnya berapa hari tidak masuk sesuai dengan laporan absensi, maka harus segera memanggil anak tersebut agar bisa hadir mengikuti kegiatan ini. Jadi jangan anak itu menganggap enteng bahwa kegiatan ini tidak penting buat anak tersebut. Mudah-mudahan dengan selalu memantau itu, sehingga akan terpantau juga kehadirannya, sehingga pekerjaan teman-teman juga akan terbantu kalau anaknya lebih giat atau aktif untuk kegiatan ini. Itu aja tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Kokom, tapi via chatnya. Nah, untuk pertanyaan Bu Kokom, untuk berkelanjutan hidup sehat tentang peduli lingkungan, apakah masuk juga ke dalam tema atau agenda tentang P5-nya? Mangga Ibu Anissa mau langsung dijawab.
Iya, untuk berkelanjutan hidup sehat ya tentang peduli lingkungan. Iya. Iya, Ibu, ini untuk temanya kan gaya hidup berkelanjutan ya di sini mewujudkan sekolah sehat. Nah, ia masuk ke dalam tema juga ya, Ibu ya, karena bentar ya, Bu. Iya, masuk ke dalam tema juga ya Ibu, karena sebelum kita memulai hidup sehat, maka itu harus diawali dulu dengan lingkungannya yang bersih ya Bu ya, seperti kita menjaga lingkungan yang terhindar dari sampah ya, begitu Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu, mangga silahkan. Baik, saya ya setuju Bu Ketua ya. Tema kita P5 ini adalah targetnya menjadi sekolah sehat ya, sekolah sehat. Nah, sekolah sehat itu sudah pasti akan terlahir dari kepedulian. Maka jawabannya adalah peduli lingkungan adalah langkah awal untuk mewujudkan sekolah sehat tersebut. Seperti itu. Ya. Baik, untuk Ibu Kokom, apakah sudah jelas jawabannya Ibu? Oh iya, ini saya bacakan aja. Maaf, soalnya sekolah kita saya perhatikan lingkungan kelas yang saya lewati sampah berserakan dan kerak sampah di keramik kelas halaman. Nah itu bagaimana? Ya. Mau dijawab Ibu Anissa atau Bu Mira atau siapa atau Bapak Ibu juga mangga? Iya Ibu, kalau masalah itu kan itu mah kesadaran atas diri sendiri ya Bu ya, karena kita juga kan tidak bisa gitu ya untuk membersihkan apalagi keramik ya, karena itu kan bukan tugas kita ya kalau untuk membersihkan kerak-kerak keramik. Emang sih Bu betul ya, ketika saya mau menuju ke kelas 10 ya yang kelas belakang, emang di keramik-keramik itu kotor ya Bu ya. Nah, jadi sekarang bagaimana kita bersama-sama gitu untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat gitu ya Ibu. Mungkin baik ada yang mau kan Bapak Ibu? Baik, untuk selanjutnya ini ada Bapak Yogi. Mangga Pak Yogi. Ada baik, yang ingin ya, terima kasih Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon izin bertanya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa di kegiatan P5 di tahun sebelumnya kan sudah pernah direalisasikan dengan menggunakan aksi seperti merias kelas dan sebagainya. Nah, yang mau saya tanyakan, kira-kira untuk di tahun sekarang, kira-kira ya Bu ya, memungkinkan tidak kalau misalkan aksi nyatanya itu tidak hanya di kelas atau membuat poster dan lain sebagainya, tapi di luar kelas, karena kalau saya lihat di luar lingkungan kelas itu memang betul ada sampah-sampah berserakan, apalagi untuk para guru-guru tertentu yang sering mobile ke sudut-sudut sekolah itu banyak puntung rokok, ada sampah-sampah plastik, terus juga ada bekas-bekas kayu yang berserakan, belum lagi bangku-bangku yang ditumpuk biasa dipakai untuk aktivitas siswa lompat pembatas dinding gitu. Nah, kira-kira memungkinkan tidak Bu kalau misalkan kegiatan P5 sekarang tuh kayak ada pembenahan di luar lingkungan kelasnya, karena kan tidak hanya di kelas aja tapi di sekolah, namun bagiannya eksteriornya mungkin bagian luarnya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Anissa mau mencoba dijawab terlebih dahulu. Baik, langsung saya jawab aja ya Pak Yogi.
Kalau untuk di luar kelas ya tidak memungkinkan karena kami itu kemarin diskusi hanya di hari Kamis ya Pak Yogi ya. Jadi kita fokusnya hanya yang ada di dalam kelas aja. Yaitu belum saya sebutkan juga ya untuk panen karyanya nanti yaitu yang dinilai kerapihan dan kebersihan kelasnya. Untuk kebersihan kelasnya seperti kaca, papan tulis, lantai, dan paling untuk lingkungannya paling di depan kelasnya aja ya Pak Yogi ya. Nah, untuk kerapihannya yaitu tata letak dan layout kelas gitu seperti hiasan dan administrasi kelas itu saja Pak Yogi. Jadi kita fokusnya yang ada di dalam kelas sama di luar kelasnya saja, luar kelasnya masing-masing gitu ya. Seperti itu saja mungkin Pak Yogi. Baik, Ya, bagaimana? Iya, sami-sami. Untuk Bapak Ibu yang lainnya, mangga apabila masih ada pertanyaan maupun masukan kepada kami. Baik, sepertinya sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Ya, baik. Oh masih ada ya. Oh iya, ada Pak Roni, mangga Pak Roni. Ya Bu, maaf Bu, Ya, boleh bertanya? Bukan bertanya ya. Ya. Jadi harapan saja sesuai Ya. apa yang sudah tadi rekan-rekan utarakan juga, termasuk terakhir tadi dari Pak Yogi juga. Maksudnya satu besar harapan kami bahwa P5 yang sekarang ini ada lebih kreativitas lagi dari tema P5 yang sama yang sebelumnya, tahun sebelumnya gitu. Yang kedua ada betul-betul ada bukti nyata hasil dari P5 ini gitu, khususnya yang tadi saya harapkan yaitu penempelan poster-poster memang dari produk dari anak-anak gitu, untuk himbauan misalkan jangan buang sampah atau hal-hal yang lainnya, ya itu mah kreativitas anak lah, silahkan. Yaitu yang saya harapkan adalah bukti apa ya, produknya, hasilnya terlihat tidak hanya saat P5-nya saja, selesai P5-nya hilang saja, terlupakan gitu kan. Nah itu yang kami harapkan dari hasil ini. Tentu kami berharap kepada teman-teman yang ada di kepanitiaan P5 yang sekarang, jadi ada bukti yang bisa berkepanjangan dirasakannya gitu. Misalnya yang tadi poster, penempelan poster hasil anak-anak, kreasi anak-anak gitu. Seperti itu mungkin harapan dari saya secara pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Roni atas masukannya. Selanjutnya ini ada Bapak Egi. Mangga Pak Egi. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Egi atas masukannya. Untuk Bapak Ibu yang lainnya, apakah masih ada yang mau? Boleh menambahkan Bu? Oh iya, lagi. Pak. Ya, silakan Pak. Iya, mungkin yang harus tadi apa yang katakan Pak Roni, aksi nyata, mungkin salah satunya yang paling utama juga adalah tentang karakternya, di mana anak itu membersihkan sampah atau mengambil sampah atau merecycle atau merubah sampah itu bukan hanya pada saat pelaksanaan P5, tapi merupakan bagian dari nantinya kehidupan sehari-hari di sekolah. Di pada saat ada sampah, anak akan peduli membuang pada tempat sampah atau memanfaatkan sampah tersebut untuk menjadi suatu produk
yang lainnya, karena tahun kemarin mungkin hanya bertahan 1 semester, kesininya udah tampak lagi ya. Apalagi kan kalau kita sadari para sebagian penjaga sekolah itu untuk membuang sampah pada tempat TPS-nya dia susah. Ya kalau anak kan sudah syukur alhamdulillah kalau dia bisa mengumpulkan di luar di tempatnya. Kan tinggal yang paling susah itu adalah finishing dari beberapa caraka untuk membuang ke TPS. Nah, tadi saja saya dengan Bu Mira kelas 10-11 itu yang di belakang itu bukan sedikit, ternyata itu ada 1 kol mungkin sampah kalau dikumpulkan. Nah, tapi berkat kerja keras anak-anak sampah itu alhamdulillah bersih. Mungkin bersihnya juga tidak sempurna, tapi paling tidak apa yang dikatakan anak-anak itu ilalang, tempat sarang nyamuk itu berkurang lah. Ya, itu yang mungkin kita harapkan karakter yang terbentuk di sana. Meskipun secara ini akan juga bisa berimbas dari kehidupan sehari-hari di rumah. Bagaimana orang tua peduli terhadap anaknya. Kalau orang tua tidak pernah melatih anaknya untuk bagaimana membuang sampah pada tempatnya atau mengambil sampah untuk dibuang pada tempatnya, itu juga akan berpengaruh. Tapi mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa memotivasi atau paling tidak merangsang anak untuk bisa tadi paling tidak sadar lah pada saat ada sampah diambil, dibuang pada tempatnya. Terus pada saat dia ngobrol, makan, sadar juga untuk tidak langsung meninggalkan, tapi diambil sampah bekasnya langsung ditempatkan pada tempatnya. Mungkin itu yang diharapkan oleh kita semuanya lah. Karakter yang bisa konstan untuk dilakukan sampai dia mungkin keluar dari sini. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak, terima kasih atas masukannya. Mengingat waktu sudah mulai pukul 20.30 ya Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini saya akan simpulkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Untuk P5 ini temanya gaya hidup berkelanjutan, yaitu sekolah bersih dan sehat. Nah, adapun acaranya ini akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, pada hari pertama, hari Senin, itu ada kegiatan pengenalan kegiatan. Kemudian hari kedua sampai hari keempat itu memulai membuat produk. Dan hari terakhir adalah panen karya. Ya, untuk panen karya ini nanti kita ada berupa mungkin nanti akan dilombakan gitu ya mungkin Bapak Ibu untuk dilihat mana kelas yang paling rapi, paling bersih dan produknya yang sesuai gitu ya. Dan untuk produk-produknya yang diharapkan gitu ya yang dapat dibuat di sini ada tempat sampah. Nah, tempat sampah ini mungkin nanti terdiri dari ada tempat sampah organik, non-organik, kemudian ada posternya juga mungkin ada temanya ya, temanya tentang bersih dan sehat. Kemudian ada pot bunga, vas bunga, dan ada hiasan dinding. Dan mungkin tambahan lagi untuk kelas, kami mengharapkan untuk kelas 10 ini sebetulnya untuk chat gitu ya, kami tidak mewajibkan gitu ya untuk anak-anak ini untuk menchat kelas, tapi adapun memang misalkan anak-anak gitu ya kelas-kelas tertentu misalkan mampu gitu ya untuk menchat itu silahkan, tapi kami tidak mewajibkan gitu ya, tidak mewajibkan untuk di-chat kelasnya. Yang penting rapi, bersih, dan layout tata kelasnya mungkin sudah sesuai. Gitu aja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mangga saya kembalikan lagi kepada MC Ibu Mira. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dwi sebagai moderator dan Ibu Anissa sebagai narasumber, dan pastinya tim P5
selamat bekerja, dan juga pastinya juga Bapak Ibu Guru mohon kerjasama dan dukungannya. Semoga proyek P5 ini sukses. Ya, memang meskipun hanya 5 hari, ya saya tidak tahu 5 hari itu bisa membuat perubahan besar atau tidak, tapi setidaknya ini adalah upaya kecil kita untuk membuat Semali lebih baik. Ya, baik, alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan guru berbagi ini dengan durasi waktu yang pas ya. Dan maka dari itu saya sebagai MC di malam ini mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Dan Pak Egi, mangga barangkali ada sesi 2 ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan Bapak pamitannya kasadayana. Mangga Bapak, sami-sami hatur nuhun.